Kerja lagi di tempat outdoor teman-teman semua. Jadi terima kasih sekali teman-teman masih pantengin channel YouTube saya, masih subscribe, dan saat ini saya ada di salah satu pantai di daerah Badung, Seseh, sekitaran Cemagi. Dan hari ini saya akan sharingin kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara saya mengelola keuangan saya sebagai seorang fotografer sudah 15 tahun, sehingga bagaimana cara agar saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang suami dan seorang ayah, juga bagaimana cara saya menginvestasikan uang saya sehingga nantinya itu kita motret nggak motret tetap dapat duit. Mungkin ini tidak sempurna, tapi izinin saya sharingin pengalaman 15 tahun ini untuk teman-teman semua. So, stay tune guys. Selamat sore teman-teman semua, Swastiastu. Nama saya Bima Aditya, jadi terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Kalau nanti teman-teman lihat ternyata videonya tiba-tiba ada ngeblur-ngeblur sedikit, mohon dimaklumi, itu adalah hempasan angin laut yang sampai ke sini, uap-uapnya sampai ke sini. Jadi Januari ini, tanggal 15 ini adalah hal yang penuh berkah buat saya karena saya barusan dapat dividen dari hasil ngumpulin duit, intinya dari sebuah pekerjaan pemotretan saya. Jadi mungkin ini tidak pernah terpikir gitu ya buat teman-teman semua tentang kenapa kita harus berinvestasi. Nah sebenarnya saya itu ketagihan berinvestasi karena dulu 2013 saya memulai nabungin uang-uang pemotretan saya untuk membuat sebuah operating system yang akhirnya rumahnya saya, rumah tante, rumah bude, rumah klien, dan lain sebagainya selama 11 tahun itu ada 8 properti yang saya develop menjadi sebuah Airbnb. Intinya adalah selama 11 tahun pertama itu saya berinvestasi di bidang hospitality yang mana sampai saat ini saya motret nggak motret, alhamdulillah, puji syukur uangnya tetap masuk. Nah ini yang disebut sebagai sebuah investasi untuk masa depan. Maka kalau teman-teman mampir ke Jogja, nanti ada Cendela Villa, Cendela Guest House, kemudian ada coffee shopnya namanya Sapulu, atau teman-teman main ke Bangun Jiwa ada yang namanya Portum Villa, itu yang mendevelop saya. Portum itu dimiliki oleh interior designer, dia orang Sumatera yang tinggal di Jogja, dia 19 tahun di Jerman, kemudian dia menjadi seorang host Airbnb di situ. Apa sih menariknya ketika kita bekerja di bidang apapun, tapi kita menginvestasikan waktu, pikiran, dan sumber dana yang akhirnya membuat kita bisa nyaman. Satu, ini keamanan secara finansial. Karena kalau kita sebagai seorang fotografer, pekerja, profesional apapun ya, ini awal-awal mungkin kita karena tuntutan, oh ya saya mau kerja di Pertamina, saya mau kerja di Bank Mandiri, di Bank BRI, itu satu tuntutan. Tapi awal-awal sih happy ya. Tapi ketika teman-teman sudah mulai dapat tagihan bayar listrik, internet, tagihan anak sekolah, makan, traveling di Indonesia, ke luar negeri, itu mulai tuh otak kalkulatornya mulai jalan. Nah, lambat laun teman-teman akan menemukan sebuah stagnasi. Jadi stuck ininya teman-teman mau di bidang perbankan, di bidang tambang, teman-teman mau jadi fotografer, mau jadi guru apapun, teman-teman akan ngerasa bahwa kok hidupnya gini-gini aja ya gitu. Nah itulah yang saya maksud sebagai sebuah keadaan di mana kita stuck. Kita pasti kepengen banget punya waktu lebih di mana kita bisa santai, duduk-duduk santai, kemudian spend waktu dengan keluarga, tapi uangnya tetap masuk, berapapun jumlahnya. Nah inilah yang saya maksud, kalau saya di story-story di Instagram itu, saya selalu encourage teman-teman, yuk investasilah mulai sejak dini, sejak kecil. Investasi terbaik pasti investasi tentang otak. Jadi kita baca buku, saya ikut seminar dan sebagainya. Itu sudah saya lakukan sejak lama, sejak 2006 kalau nggak salah. Nah, tapi yang namanya investasi, setelah teman-teman investasi ke otak, ini harus segera investasi yang bentuknya adalah sisi finansial, duit, benar-benar duit investasinya. Maka tujuannya adalah ketika teman-teman baca buku, ini teman-teman kan makin pinter. Tapi kalau misalnya teman-teman kemudian menginvestasikan uang, beli emas, beli tanah, beli properti, beli saham, beli obligasi, atau mungkin masuk ke Bitcoin segala macam. Tujuannya adalah kita mendapatkan uang tanpa kita harus bekerja secara rutin.
mau nggak mau kayaknya saya harus pegang aja, jadi lebih stabil mudah-mudahan ya, dan nggak kena uap-uap pantai. Jadi gini, kalau misalnya orang itu berinvestasi, ini pasti nggak enak. Karena mau nggak mau kita harus memotong semua kenyamanan dan akhirnya masuk ke sebuah hal-hal yang tidak bisa kita nikmati besok pagi. And that's really sucks, teman-teman. Itu adalah sebuah kabar buruk dari sebuah investasi. Nah, berapa tahun sih saya bisa merasakan keadaan di mana saya motret nggak motret, YouTube nggak nge-YouTube, ngajar nggak ngajar, download ebook atau ada atau nggak saya bukan menjadi sebuah permasalahan yang sangat maksudnya sangat urgent ya. Itu adalah 1 dekade. Jadi 10 tahun, sangat lama. Maka apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman mau misalnya mau jualan foto di Shutterstock, teman-teman mau beli emas, teman-teman beli tanah, bikin kos-kosan, bikin kontrakan, apapun, saya rasa kalau belum 10 tahun ngejalanin dan kemudian dihitung cash flow-nya, teman-teman bayar pajak, kemudian melakukan determinasi lah menghadapi sebuah tantangan, rasanya belum akan stabil. Ini berita buruknya. Karena saya percaya bahwa investasi terbaik itu bukan yang untuk besok pagi. Tapi investasi terbaik itu yang bahkan selama 10 tahun kita menikmatinya belum maksimal, belum optimal. Tapi percaya sama saya, dari yang pengalaman saya rasakan adalah ketika 10 tahun itu sudah berjalan, ini teman-teman ibaratnya kerja nggak kerja, insya Allah ya, dapat duit. Nah, itu yang diharapkan. Lalu kenapa sekarang saya masuk ke pasar modal? Kalau misalnya teman-teman lihat, saya suka di story, saya beli saham. Saya nggak bisa bocorin sahamnya apa, karena sebagian udah tahu kok, teman-teman bener juga. Kuncinya gini, ketika kemarin sudah sempat saya bahas ya di vlog sebelumnya tentang mergernya Getty sama Shutterstock ya. Investasi yang saya lakukan sekarang ini kan semua properti itu milik orang. Saya adalah pengelola operating systemnya, di mana saya akan mendapatkan semua royalti. Ada anjing di samping saya. Jadi intinya adalah saya akan mendapatkan royalti setiap waktu dari apa yang saya lakukan. Konyolnya saya adalah lagi nge-vlog, ada anjing di sebelah, saya tunjukin kepada teman-teman dan saya ngeblank, saya nggak tahu mau ngapa. Tapi intinya gini, dulu ketika saya investasi, kan saya hanya mengelola operating systemnya. Itu saya pasti dapat royaltinya, dapat fee-nya, dapat gajinya dan sebagainya. Itu tuh di hospitality keadaan terbesar saat ini ya. Investasinya itu dari mulai sekitaran 3,5 M, mungkin valuasi sekarang sudah 8-9 M. Nah, ini baru angka miliar, teman-teman. Angka miliar itu adalah ketika, ya teman-teman pasti tahu lah kalau misalnya rumah, pasti harganya mungkin 1 M. Tapi kalau misalnya saya propertinya ada di lingkungan keraton, prime area, itu kan pasti harganya tinggi. Apalagi propertinya itu menghasilkan uang, itu kan pasti valuasinya tinggi. Maka angka 3-3,5 M modal itu memang benar-benar modal awal yang kita keluarkan, investor saya keluarkan untuk membuat sebuah hospitality. Nah, valuasi saat ini itu sekitar 8-9 M, di mana sebenarnya untuk ukuran properti ini masih sangat masuk akal. Tapi bagaimana ketika ada satu perusahaan di Indonesia ini yang labanya bisa sampai 60 triliun, labanya 20 triliun, karena ternyata per 2023 atau 2022 kalau nggak salah, ini total uang beredar di pasar modal di Indonesia ini mencapai 7.700 triliun. Bahkan lebih kalau kemarin barusan saya cek. Yang ketika nominalnya dari 3M menjadi 8M saja sudah membuat kehidupan jadi lebih nyaman, bagaimana ketika ini totalnya adalah 7.700 triliun. Itu 1% aja pasti membuat kita bisa hidup dengan nyaman. Jadi sekali lagi teman-teman, boleh memilih investasi apapun, mau tanah, emas, apapun itu, tapi please lakukanlah dengan sabar dan teman-teman melakukannya siap untuk jangka waktu yang panjang sampai 10 tahun. Saya bisa kasih tips terakhir untuk teman-teman. Jadi ini yang saya lakukan pribadi. Jadi ketika saya mau berinvestasi, satu, itu investasiin dulu, baru saya menikmati sisanya. Jadi saya nggak pernah kayak makan dulu, berfoya-foya dulu, baru sisanya diinvestasi. Itu pasti nggak ada. Jadi misal saya investasiin 10-20% keuangan saya, anggaplah misalnya saya punya uang 10 juta, nah 1-2 juta saya investasikan, 8 jutanya boleh saya habiskan bahkan. Nah, lalu yang kedua, ini
hidupnya harus sangat sederhana. Jadi sederhana itu bukan tidak menikmati keadaan ya. Jadi saya masih ke coffee shop, walaupun saya punya cafe, saya masih ke coffee shop. Itu satu, saya suka ngopi. Yang kedua, saya selalu belajar hal baru di setiap cafe yang ada, baik di Bali, di Jogja, di Bandung, Jakarta, Surabaya, Jepang, Singapura. Saya suka ke coffee shop. Untungnya saya punya bisnis yang inline dengan coffee shop. Maka hidup sederhana itu bukan terus hidupnya melarat, miskin-miskin banget, enggak. Itu jadi intinya bahwa kita mengalokasikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, kayak misalnya saya dikomporin untuk beli iPhone 13 Pro Max biar hasilnya fotonya tuh bisa HDR misalnya gitu, HDR-nya bagus. Itu saya nggak mau gitu. Saya lebih memilih pakai iPhone X dan pakai EOS M10 karena menurut saya sudah cukup. Nah, lalu yang ketiga, ini yang rada susah gitu ya. Sabar. Nah, sabar ini adalah satu skill yang orang tuh pada banyak gak punya karena mungkin udah habis kesabarannya. Tapi kalau teman-teman investasi, ini harus murni sabar. Jadi begitu 3 tips dari saya dan cara saya mengelola uang dari hasil pemotret, dan sampai sekarang mudah-mudahan kita semua istiqomah, jadi bisa fokus ya, bisa ikhtiar serius untuk berinvestasi dan juga mencari uang untuk keluarga dan orang-orang terkasih. Jadi sampai ketemu di video berikutnya.